sekali. Iya. Tapi yang gini Pak, kami kan bekerja atas garis komando. Iya, siap. Jadi mohon keputusan ini sounding ke pimpinan kami supaya ada kesepakatan, karena ini kami ini tong sampah Pak. Kerjaan apa kita tanggung Pak, bukan cuma untuk kesehatan saja. Jadi mohon izin nanti biar pimpinan kami juga tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi nanti biar sejalan. Soalnya pimpinan kami kan kita kerjanya banyak ini. Maksudnya kami tidak maksimal membantu Bapak, nanti kan timbul miskomunikasi. Ya pasti, karena kita kemarin kalau memang buka polseknya kemarin udah datang di sini bapak-bapak dan Ramoya juga sudah datang. Kemarin sih secara lisan mereka menyatakan sudah siap membantu gitu katanya. Jadi nanti kita sampaikan lagi kepada pimpinan, karena kan yang melapor juga harus pimpinan saya Bu Ida nanti kepada buka polsek menjelaskan secara ininya di lapangan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya himbau melaporkan ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Menteri Kesehatan beserta Wakil Menteri Kesehatan minggu lalu, disertai dengan PLT Dirjen ya, cukup lengkap sekali, dan juga alhamdulillah dari Sri Mustika juga hadir lengkap dari Ibu Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Pak Camat beserta jajarannya ya, dan kami semua pada saat itu yang menerima sebetulnya tidak terduga sama sekali ya. Jadi tapi memang ini adalah intinya adalah komitmen dari pimpinan kita dan tentunya kita semua dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Walaupun memang saat ini vaksinasi sedang juga berjalan, tapi tetap kasus ya itu tetap ada terus. Jadi kita berbagai upaya himbauan dari pemerintah, dari gubernur ya, dari Kapolri, dari Panglima, itu semuanya juga tujuannya sama-sama bagaimana kita lebih cepat lagi memutus antara lain. Izinkan Bu Su, kita memang perlu gerak cepat ya, gerak cepat. Nah, izinkan pada hari ini ada pembekalan materi atau orientasi atau ya seperti itu intinya, dan kita juga nanti akan mendengarkan arahan dari Sudin tentunya yang menginformasikan. Biasanya kita dapat datanya pagi Pak, sekitar jam 9 sampai jam 10. Teman-teman dari basis data di puskesmas kecamatan, mereka siang itu biasanya akan diinformasikan ke kelurahan sebelum jam 12. Sebelum jam 12, lalu nanti ini Bapak mungkin akan dapat kasusnya kira-kira di setelah jam 12. Jadi setelah jam 12 Bapak dapat nih kasus baru. Kalau dulu kan biasanya Bapak dapat kasus lama-lama ya Pak. Ya itu tadi karena belum ada keterlibatan, maksudnya langsungnya kan gitu, karena kerahasiaan pasien. Biasanya pasien itu nggak suka kalau udah diketahui langsung oleh saya dikasih tahu ke aparat sih, kan bahasanya begitu ya Pak. Biasanya mereka agak lebih gimana gitu, tapi karena ini sudah diajak langsung oleh Pak Menteri, berarti Bapak adalah rekan kami, rekan sekerja. Jadi nanti lalu diinformasikan koordinasi dengan PJ atau TGC Puskesmas, Tracer Babinsa atau Babin Kamtipmas. Identifikasi melalui telepon atau kunjungan rumah. Itu teknisnya macam-macam. Ada yang di telepon dulu dipastikan rumahnya memang di situ, karena nanti kan udah capek-capek turun, taunya nggak di situ orangnya, ya. Baru pasien positif, pendataan kontak erat yang perlu di sini. Kontak erat melakukan prioritas swab, menjadwalkan swab, edukasi untuk karantina. Jadi ini yang kami mohon bantuan bapak-bapak ibu di sini. Nah, nanti data yang Bapak hasilkan itu dilaporkan lagi bersama-sama, ya. Lalu ada yang data manual, aplikasi Cilacap atau agregat tadi melalui WhatsApp. Jadi kalau selama ini Bapak ibarat kata menunggu pasif, sekarang kita bekerja sama secara aktif bagaimana melakukan penanggulangan di wilayah. Nah, ini lampiran-lampirannya. Nanti mungkin ini bisa sambil ya, ini kan pemantauan per hari. Nanti ini kalau untuk yang ada di wilayah, jadi yang isolasi mandiri.
Tanyakan hari pertama sehat, hari kedua sehat. Cukup ditanya saja Pak. Ya, jadi cukup ditanya saja. Apakah ada demam, batuk, sesak napas, lain-lain, aman di kantong. Ya. Ini penemuan kasus, nama penemuan kasusnya jika menemukan kasus. Jadi Bapak juga bisa pas lagi keliling misalnya dilaporkan, Pak Sulistyo, itu ada tuh yang di sana tuh. Pas lagi Bapak turun nih ke Gang Tanjung Sanyang, 10 rumah dan rumah saya ada itu yang kemarin kayaknya kena positif kan. Ada Bapak pas lihat daftar Bapak nggak ada nih. Bapak bisa langsung konfirmasi, nanti dilaporkan lagi ke puskesmas. Jadi bisa saling penemuan kasus yang aktif Bapak temukan di wilayah. Karena kan tidak semua lab swasta itu melaporkan juga ke kami Pak. Harusnya dia wajib melaporkan, tapi ada nggak semua lab swasta bekerja sama dengan baik. Jadi dia hanya tergantung seluruh pasiennya melapor ke puskesmas. Ada yang pasiennya ya baik dilaporin, tapi ada juga yang ya bodo amat ya, saya sehat-sehat aja. Kalau saya dilaporin saya ribet, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa bawa ojek misalnya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Maskernya buka sebentar dok. Oh. Biar kenal ya Pak ya? Iya. Boleh. Ini Pak. Oh ya. bisa. Terus kemarin saya baru kenal satu ya Pak Nyono. Mungkin nanti yang lainnya lebih ini ya Pak, nanti pada saat kita koordinasi lebih kenal secara mendalam. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Dr. Median ya, dari awal sampai akhir strategi pencegahan dan pengendalian. Di sini ada dua ya yang mendukung strategi pencegahan dan pengendalian COVID. Yang pertama yaitu dari pemerintah itu sendiri yang terkenal dengan 3T, tracing, testing, dan treatment. Yang terakhir yaitu isolasi bagi yang tidak di rumah isolasinya tidak memadai. Biasanya yang OTG itu dilakukan isolasi terkendali ya, isolasi terkendali. Untuk yang kasus-kasus bergejala berat biasanya memang harus dirujuk ke rumah sakit ya, karena untuk menghindari kejadian kematian ya. Di sini kematian kita juga cukup banyak. Akhir-akhir ini yang meninggal di rumah juga banyak juga ya Pak ya, mungkin dari Dukuh yang pernah ada kematian di rumah, Dukuh, Kramajati, Cililitan pernah ya, Balikambang ada, tapi Batu Ampar ya suspek dugaan. Tetapi ya memang keterlibatan Bapak Babinsa dan Bapak Babinsa kita memang sangat penting, karena kalau kita sendiri caranya warga itu nggak takut gitu ya. Untuk yang masyarakat itu biasanya digaungkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kadang juga kita temukan ya Bapak ya, kalau Bapak polisi biasanya ini dulu pernah ikut kami tracing ke lapangan, kami bagian tracing, kami bagian penyelidikan epidemiologi. Dulu bapak-bapak polisi atau bapak babinsa ya, ikut kami bagian yang nyetok-nyetok yang nggak pakai masker. Tapi mungkin nanti kedepannya tidak hanya itu juga, tapi terlibat langsung di dalam penanganan pasien COVID-19. Karantina dan isolasi itu yaitu sesuai dengan peraturan pedoman revisi 5, yaitu karantina untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini penyakit COVID-19. Biasanya di sini karantina kita gunakan untuk pasien yang hasil swab belum keluar. Jadi hasil swab belum keluar, takutnya nanti ya kalau tidak dikarantina, pada saat hasil swab positif keluar dia akan menularkan ke orang lain. Jadi tetap dikarantina. Ya, sebenarnya pasien kontak erat yang tidak bergejala sesuai ketentuan tidak perlu di swab PCR, tetapi kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, karena kita mencukupi untuk pemeriksaan swab, jadi kita dianjurkan untuk pemeriksaan swab itu tersendiri. Yang kedua yaitu isolasi. Biasanya ini digunakan untuk isolasi pasien-pasien yang memang sudah positif COVID-19, baik isolasi mandiri di rumah maupun isolasi terkendali maupun isolasi
rujukan. Mungkin di daerah yang bapak-bapak bina ada yang susah bapak isolasinya di sini? Banyak. Ya, mungkin nanti dengan bapak terjun langsung membantu kami dalam mematuhi isolasi tersebut. Nah, ini karantina isolasi yaitu mencegah terjadinya penularan lebih lanjut. Apabila kita tidak mengantisipasi, kita tidak pantau, penularannya akan semakin tinggi. Ya, kalau di sini fungsinya tracing yaitu identifikasi. Terus di sini kita memonitoring pasien-pasien yang kita identifikasi tersebut. Seandainya kita curigai ada 1 orang, ternyata setelah kita identifikasi, terus kita dapatkan 4 orang yang kita monitoring. Ternyata dari 4 ini setelah kita benar-benar monitoring, dia tidak kemana-mana, dia akan tetap 4 orang, jadi tidak melonjak sebanyak ini. Jadi itu paling secara garis besarnya seperti itu, Pak. Tapi namanya orang susah ya, Pak. Ya, kadang susah dikendalikan. Ini garis besarnya seperti ini. Nah, tempat karantina dan isolasi itu bisa di rumah masing-masing, Bapak. Bisa di rumah masing-masing, asal rumahnya itu sesuai dengan kriteria. Nanti kita jelaskan kriterianya seperti apa. Terus yang kedua, bisa di fasilitas kesehatan seperti wisma, hotel yang dituju pemerintah. Misalnya kalau hotel ini untuk orang yang tanpa gejala ya Pak, yang kita tidak mau mengambil resikonya. Terus bisa di apartemen, balai pelatihan mungkin yang ditunjuk oleh wilayah biasanya, atau balai rakyat seperti itu. Terus balai rakyat yang berkoordinasi dengan puskesmas wilayah setempat. Semua pakai masker. Melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis. Nah, ini bagus sekali apabila Bapak nanti tindak lanjut pasien langsung pertama kali mungkin Bapak Ibu ada pengukur suhu, nanti hanya boleh, atau kalau yang agak menengah ke atas ada saturasi oksimetri, itu boleh ya. Tensi itu lebih membantu kita ya biasanya gitu. Terus yang selanjutnya, hindari pemakaian bersama peralatan ya, tadi terpisah ya. Ini edukasi sederhana untuk pasien isolasi mandiri. Ini terapkan perilaku PHBS, cuci tangan wajib sebelum, pokoknya semua akan memulai dan selesai melakukan kegiatan di rumah isolasi. Berada di ruang terbuka, sarankan juga untuk olahraga. Terus jaga kebersihan di rumah dengan desinfektan. Yang terakhir, hubungi segera fasilitas kesehatan apabila ada perburukan gejala tadi yang seperti sesak. Pokoknya lapor aja langsung, insya Allah kami akan turun ke lapangan. Nanti kita kopikan kok Pak ini ya, kita kopikan, kita bagi biar dibawa ke rumah dibaca-baca. Bisa dipahami. Oh iya, terima kasih Bapak. Ini yang lanjut, peran serta masyarakat penting sekali ya Pak ya. Tim kontak tracing puskesmas untuk keberhasilan dari isolasi mandiri ini harus berhubungan dengan lintas-lintas terkait, yaitu RT RW, gugus COVID tadi yang Bapak ini sampaikan, perlu sekali karena tanpa adanya dukungan dari lintas sektor terkait susah ya, apalagi kalau seandainya Pak RT-nya lepas tangan gitu susah ya. Tapi insya Allah dekat lah Pak ya sama bapak-bapak semua ya. Yang kedua, warga bergotong royong membentuk RT RW. Nah ini sudah ada semua di DKI gugus COVID. Terus yang terakhir, masyarakat diharapkan dapat turut berperan dalam deteksi dini kasus COVID-19. Insya Allah masyarakat sudah tahu, tetapi stigma itu masih terus berada di masyarakat, itu yang agak susah dihilangkan. Tapi semoga berangsur-angsur stigma itu berkurang ya Pak ya. Stigma lama-lama insya Allah berkurang. Terbukti dari dulu kasus COVID pertama kali itu kejar-kejaran tuh, pertama kali susah sekali, kesini-sini sudah banyak yang tahu, jadi mereka sudah banyak temannya, jadi agak seperti itu. Tapi ada juga yang masih susah ya, masih susah.
orang ini dimohon untuk laporan dari DASK, yaitu nama, kelurahan, tanggal, ini nama tracernya bapak semua, bapak, terus tanggal berapa, kelurahannya mana. Dan ini jumlah kasus positif lama yang dipantau. Maksudnya kasus positif lama yang dipantau itu katakanlah sampai hari kemarin, kalau ada 10 yang dipantau gitu. Nah, kira-kira yang sembuh berapa seperti itu. Mohon maaf Bapak. Ya, ini sebenarnya ini ada di ini Pak, ada kemarin dari Kementerian Kesehatan diminta data ini. Ya, untuk jumlah kasus positif baru yang dipantau itu berarti yang positif hari ini. Pada saat positif keluar, nanti kami akan mengidentifikasi kelurahan mana, nomor HP-nya berapa, terus nanti kami share ke grup surveillance. Nanti dari surveillance kelurahan akan dibagikan ke tracer. Kalau tidak, mereka akan tetap berkeliaran dengan cara, Pak, siapa yang bertanggung jawab? Saya kepala keluarga. Kalau seandainya saya sebagai tukang ojek, saya sebagai orang yang pekerja harian, kalau saya tidak mencari makan dengan cara seperti ini, siapa yang bertanggung jawab tentang keluarga saya yang terpapar? Ini apa yang ada kendalanya di lapangan seperti itu. Ekonominya mereka hanya satu-satunya lewat harian seperti itu. Ya tetap angel. Nah, satu saya hanya usul, kalau kira-kira ada informasi mereka susah atau angel, ya udah paksa aja. Nah, ini aja Bu. Angel. Nanti kan Supaya apa? Supaya tetap diputus antara dia dan ya. Terus nanti kan kebetulan tracernya kan bapak-bapak juga ya, jadi langsung terjun. Nanti apa namanya? jadi dimarahin dong. Nama, alamat, apa namanya hasil positifnya. Jadi nanti teman-teman kelurahan mohon langsung begitu dapat dari puskesmas kecamatan langsung dioper kepada apa namanya Babinsa atau ke ya mungkin bisa dibikin satu grup kecil nanti per kelurahan, jadi langsung nggak usah langsung bisa langsung ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, jadi langsung sama orang puskes kelurahannya, jadi bisa langsung kolaborasi di situ. Nanti dikirim datanya. Nah, Bapak Ibu turun ke bawah ke lapangan, Nah, lalu turun ke lapangan, Bapak Ibu mencari kontak eratnya, identifikasi. Tadi kontak eratnya dicari, di datanya ada yang data manual, ada yang aplikasi silacak. Nah, aplikasi silacak ini yang nanti akan dijelaskan. Karena kan Kementerian Kesehatan ada namanya aplikasi silacak. Nah, ada juga yang agregat by WA, jadi biar ketahuan, maksudnya Bapak Ibu kita sama-sama biar tahu mana kasus yang belum sempat Bapak Ibu tindak lanjuti, bisa nanti puskesmas juga tindak lanjuti gitu loh. Mana yang tindak lanjuti oleh Bapak, mana yang tindak lanjuti oleh puskesmas. Jadi biar nggak tumbang tindih ya Pak, kalau nggak kan sayang nanti gitu. Jadi bisa kolaborasi seperti itu. Nanti begitu Bapak identifikasi kontak erat, nah berapa yang Bapak mau kirim untuk daftarkan swab, Bapak lapor lagi di grup. Saya ketemu 10 orang, namanya A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nanti dari grup dijawab lagi orang tim puskesmas kelurahan, siapa besok dijadwal atau dijadwal hari lusa atau dijadwal kapan untuk pemeriksaan. Nah, itu sudah selesai, nanti tinggal lapor lagi di aplikasi silacak tadi ya. Kita melapor, Bapak Ibu juga melapor, jadi biar sinkron. Karena kan Bapak Ibu juga diminta, soalnya kalau kami melapor nanti dianggap pekerjaan kami semua nggak kelihatan ntar kerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu nih. Nah itu yang pertama Pak. Tadi secara untuk 3T yang pertama. T yang kedua yang Bapak minta kami mohon bantuannya adalah secara SOP adalah pemantauan T untuk treatment, yaitu karantina di rumah. Nah, Bapak nanti data-data yang positif ini kan nanti berdasarkan penilaian kan ada yang dirawat di rumah nih Pak. Tadi kan udah ada dijelaskan bagaimana dia boleh di rumah. Ya kan rumahnya harus bagaimana, kondisinya mungkin kita nilai sama-sama kalau kondisi ya Pak. Nah rumahnya terutama lingkungannya yang Bapak bantu nilai. Nah
Nah, tinggal Bapak nilai ke rumah, membantu kami mengawasi di rumah. Apakah dia tertib melakukan isolasi atau tidak. Mungkin Bapak bisa langsung koordinasi sama Pak RT-nya atau Pak RW-nya itu. Nah, tinggal pelaporan berapa yang Bapak pantau isolasi di rumah. Jadi makanya kerjasamanya sekarang lebih aktif. Kalau dulu kan membantu kami di luar lingkaran gitu Pak. Kalau kita sekarang sama-sama dalam lingkarannya gitu Bapak, kita masuk sama-sama di lingkarannya. Jadi itu yang diharapkan dari pilot project ini. Diharapkan sih dari Kementerian Kesehatan, begitu selesai dari pelatihan ini nanti mungkin ada penguatan lagi dari kelurahan. Kalau memang mau penguatan masing-masing mengenai cara dan strateginya, mungkin kan setiap kelurahan beda-beda mungkin ya. Saya nggak bisa kan teknisnya bagaimana, tapi yang pasti diharapkan sudah mulai. Tadi SOP cuma buat, jadi membantu kami menemukan di wilayah tracing, membantu pemantauan karantina. Ya diharapkan sih 10 sampai 15 karena kami sendiri belum kemampuan kami di angka 4 sampai 5 ya kemarin. Kami hanya berhasil menemukan 4 sampai 5 karena memang kadang-kadang ya itu masyarakatnya juga kurang mau ngasih tahu nih. Saya cuma kontak ini doang. Karena dia kan takut dibilang berkeliaran. Ya Pak, nah Bapak kan bisa lihat di wilayah nih, mungkin bisa tanya ke sana ke sini. Dia ketemu mana aja. Misalnya dia ketemu ke warung, ya berarti warungnya Bapak harus takut bawa kirim ke sini. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, ini seperti itu Pak. Ya, nanti mungkin satu lagi terakhir aplikasi singkat Cilacap. Siap. Siap Pak. Oke, kita bahas tentang tracer. Iya. Tapi yang gini Pak, kami kan bekerja atas garis komando. Iya, siap. Jadi mohon keputusan ini sounding ke pimpinan kami supaya ada kesepakatan karena ini kami hitung sampah Pak. Kerjaan apa yang kita tanggung Pak, bukan cuma untuk kesehatan saja. Siap. Jadi Pak izin nanti biar pimpinan kami juga tahu apa yang harus kita lakukan. Siap. Jadi nanti biar sejalan. Iya. Soalnya pimpinan kami kan kita kerjanya banyak ini. Iya, Pastinya kami tidak maksimal membantu Bapak. Nanti kan timbul miskomunikasi. Ya pasti karena kita kemarin karena memang buka polseknya kemarin sudah datang di sini Bapak dan Ramira juga sudah datang. Kemarin sih secara lisan mereka menyatakan sudah siap membantu gitu katanya. Tapi nanti kita sampaikan lagi kepada pimpinan karena kan yang melapor juga harus pimpinan saya Bu Ida nanti kepada buka polsek menjelaskan secara ininya di lapangan bagaimana. Kalau kemarin kan baru global mungkin beliau udah. Iya, global belum terlalu paham. Tugasnya sampai menjurus kemana kalau bang semut atau kalau Iya, atau ya kira-kira memang ya seperti itu karena kan dulu kan hanya ngawas-ngawasi mantau dari paket ini langsung turun ke lapangan. Memang makanya tadi ya itu tadi kita mungkin kerjasamanya saling ya belajar juga ya Pak gitu. Jadi diminta sih kan dievaluasi juga ya Pak nanti bagaimana. Makanya ini kan belum diuji coba di semuanya, masih cuma baru dicoba terbatas dari Kementerian Kesehatan. Itu atas udah koordinasi katanya sih sama Pak Kapolri sama Pak Panglima kata Pak Menterinya kemarin ngomongnya penjelasan dari kami sebelum melalui rapat Zoom-nya juga sudah seperti itu. Ingin menyampaikan sedikit untuk permasalahan tracer. Sebenarnya untuk tracer sendiri di tiap puskesmas kelurahan sudah ada. Jadi untuk tracing itu sebenarnya mereka sudah berjalan. Nah, peralihan ini disampaikan oleh Pak Menkes kemarin. Kalau memang misalkan ada tenaga bantuan tracer dari Babin Kamtibnas dan Babin Maspol. Jadi untuk penentuan orang-orangnya memang kami dari puskesmas kelurahan memang bersumbernya dari puskesmas kecamatan. Arahannya seperti apa? Memang kami bersumbernya dari puskesmas kecamatan dan saat ini juga masih menunggu ya Dok. Jadi untuk keputusannya nanti siapa yang bertugas menjadi tim tracer nanti memang berarti masih didiskusikan kembali ya. Soalnya kalau memang misalkan bapak-bapak yang sudah hadir pelatihan hari ini memang sudah ditunjuk, berarti besok akan segera, maksudnya kami dari pihak puskesmas kelurahan akan segera langsung memberikan arahan lebih lanjut untuk teknis di lapangannya seperti apa. Ya, kalau tadi saya dapat arahan dari pimpinan, kata ibu yang diundang ke sini ya berarti yang bakal jadi calon
tracer dari Babinsa dan Babinmas di wilayah masing-masing. Jadi nanti saya kan juga nggak ngerti garis komandonya ya Pak, yang kan kita juga jadi perintah juga sama atasan nih, tolong dikasih apa namanya penyamaan persepsi, jadi kita sama-sama bisa bergandengan tangan bagaimana. Jadi saya nggak persalahannya hari ini siap sebagai tracer Babinsa dan tracer Babinmas ya gitu namanya.